Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Lukman Agung Wijaksono dalam pembelajaran via YouTube. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar PPKN bab baru, yaitu bab 5 yang berjudul kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi materinya simpel, yaitu tentang kerjasama. Kerjasama setiap hari selalu kita lakukan dan selalu kita jumpai dan selalu kita lihat. Oleh karena itu sebenarnya ini materi yang sangat mudah teman-teman semua. Nah, untuk mengawali pertemuan kali ini biar lebih afdol, biar lebih berkah ilmunya, biar cepat masuk ke dalam diri dan otak kita semua, kita awali dengan membaca basmalah. Oke, baik teman-teman semua kelas 7 putri maupun kelas 7 putra, baik yang ada di rumah maupun yang ada di pesantren. Pada bab 5 kali ini materinya sangat mudah teman-teman semua, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mempersingkat waktu kita lanjut teman-teman semua ya. Pembahasan yang pertama yang kita bahas yaitu makna kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu makna atau arti yang sebenarnya apa sih itu bentuk kerjasama. Kerjasama adalah salah satu bentuk yang selalu dilakukan oleh setiap manusia karena manusia sebagai makhluk sosial. Artinya kerjasama itu upaya manusia untuk meringankan tugas, untuk meringankan beban yang ia lakukan setiap harinya. Itu kerjasama. Nah, di Indonesia sendiri kerjasama sangat bisa dibilang sangat terlihat dan mempunyai ciri khas. Bentuk dari kerjasama di Indonesia adalah gotong royong, teman-teman semua. Nah, gotong royong budaya tersebut menjadi ciri khas bentuk kerjasama bangsa Indonesia yang diwariskan dari nenek moyang kita. Jadi gotong royong itu menjadi ciri khas budaya yang positif yang diwariskan oleh nenek moyang kita dulu sampai sekarang. Itu apa? Gotong royong, teman-teman semua. Nah, gotong royong sendiri mempunyai arti cerminan kerjasama antara warga negara yang sesuai dengan kultur dan kepribadian bangsa. Jadi gotong royong itu salah satu kultur budaya kita, salah satu kepribadian bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Makna gotong royong sendiri yaitu mempunyai makna bekerja atau menyelesaikan tugas secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan secara sukarela tanpa pamrih. Jadi gotong royong itu menyelesaikan tugas atau bekerja secara bersama-sama, dan yang harus kalian garis bawahi yaitu tanpa pamrih, ikhlas teman-teman semua. Jadi gotong royong itu ikhlas tanpa pamrih. Nah, itu menjadi kepribadian dan budaya bangsa Indonesia. Nah, ini yang akan kita bahas tentang gotong royong. Lanjut teman-teman semua, ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat dari adanya gotong royong yang ada di Indonesia. Mari sama-sama kita bahas. Yang pertama ada faktor pendorong dulu. Faktor pendorong yang pertama yaitu untuk bertahan hidup, manusia perlu menjaga hubungan baik dengan sesama. Jadi karena makhluk sosial, jadi kita pasti perlu menjaga hubungan baik dengan sesama. Sesama siapa? Di sesama manusia. Nah, hubungan baik itu diwujudkan dengan gotong royong, menjaga sesama tetangga, saling bersilaturahmi, saling bertegur sapa, saling membantu pekerjaan. Yang kedua, agar diterima di lingkungan masyarakat, manusia perlu dengan lingkungan sekitar. Artinya apa? Artinya ketika kalian pindah
kalian perlu mengenal lingkungan masyarakat dengan cara apa? Dengan cara ikut gotong royong, dengan cara ikut bekerja sama. Contohnya seperti kerja bakti. Ketika kalian pindah rumah, kalian mempunyai rumah baru, otomatis kalian ingin melihat lingkungan baru lah. Caranya bagaimana? Caranya dengan gotong royong. Dengan gotong royong inilah kalian bisa melihat, kalian bisa mengenal bagaimana lingkungan baru kalian, teman-teman semua. Yang ketiga, ada kesadaran untuk saling membantu, bekerja sama. Itu jiwa sosialnya terbangun karena kita makhluk sosial, otomatis jiwa sosialnya terbangun karena apa? Kesadaran. Karena kita saling membantu, karena kita saling membutuhkan, ya oke lah kita kerjasama. Toh nggak ada yang dirugikan, kan begitu. Yang keempat, yang terakhir faktor pendorongnya yaitu memiliki kecenderungan untuk mencapai kesejahteraan. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu. Yang pasti tujuan itu positif, teman-teman semua. Mungkin dia ingin menciptakan lingkungan di RT-nya yang budaya yang baik, yang saling toleransi, yang bisa bergotong royong, bekerja sama, saling tegur sapa, bisa mengenal tetangga dengan baik. Itu salah satu tujuan dari gotong royong. Ketika kita ada faktor pendorong, sudah pasti kita ada faktor penghambat. Faktor penghambatnya yaitu adanya rasa individualisme yang kuat. Artinya ego yang tinggi, individualisme yang tinggi, dia merasa dia tidak membutuhkan orang lain, dia merasa kalau dia bisa hidup sendiri. Itu adalah dari sifat dasar manusia. Sombong, bisa dikatakan seperti itu. Individualisme yang tinggi. Itu faktor penghambat. Adanya perbedaan pendapat atau cara pandang. Biasanya adanya keyakinan yang berbeda, cara pandang yang sering berbeda. Oh, kalau saya gotong royongnya dengan cara begini saya nggak bisa, tapi saya lebih suka beginilah. Begitulah pendapat, begitulah yang menghambat adanya gotong royong, teman-teman semua. Yang ketiga, mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Jadi ada tujuan tertentu, ada tujuan terselubung, teman-teman semua. Lah hal inilah yang menghambat adanya gotong royong. Karena dengan ada tujuannya tertentu, dengan ada tujuan maksud tertentu, akibatnya apa? Hubungan antara tetangga, hubungan antara RT, hubungan di lingkungan sekitar tidak baik, jadi perkeruh keadaan. Yang keempat, kurangnya rasa percaya diri. Bisa yang paling sering kita jumpai atau kita sendiri malu, teman-teman semua. Mau menegur tetangga malu, mau tanya sama tetangga malu, apalagi mau minta sesuatu ke tetangga, menegur saja kita malu. Dan ini ada, dan itu banyak terjadi di mana? Di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Kita sudah tempat tinggal di situ udah puluhan tahun. Kita SD situ, TK di situ, tapi kita nggak tahu sampingnya itu namanya siapa. Yang kita tahu itu Mama Rena misalkan. Padahal Pak Rena itu anaknya, tapi nama asli ibunya kita nggak tahu. Nah ini yang sering kita jumpai, teman-teman semua. Banyak. Bahkan kita sendiri pasti mengalami seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu kurangnya sosialisasi. Nah, kurangnya sosialisasi ini menjadi faktor yang sering kita jumpai juga di masyarakat. Bisa dikatakan kuper bahasa kerennya. Kurang pergaulan, susah bersosialisasi. Yaitu apa? Kurangnya sosialisasi. Orangnya pendiam, mau nyapa bingung, kemudian apalagi ya pokoknya kalian lebih paham kurang sosialisasi. Jadi itu faktor pendorong dan faktor penghambat dari adanya kegiatan gotong royong atau kerjasama. Nah, bagaimana dengan pentingnya kerjasama? Kerjasama ya sangat penting, teman-teman semua. Yang pertama, kerjasama dapat menciptakan kerukunan. Yang kedua, kerjasama dapat memupuk rasa kebersamaan. Yang ketiga, kerjasama dapat mempererat tali persaudaraan. Yang kelima, kerjasama dapat meningkatkan kesetiakawanan.
Yang keenam, kerjasama dapat memupuk tanggung jawab sosial. Yang ketujuh, kerjasama dapat membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Kemudian kerjasama dapat membuat pekerjaan cepat terselesaikan. Yang kemudian kerjasama dapat membuat tujuan tercapai lebih efektif. Kerjasama dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Itu penting-pentingnya kerjasama. Dan insya Allah nanti keluar ketika PTS nanti. Pentingnya sebutkan 4 pentingnya kerjasama. Misalkan harus kalian tulis tuh 4 pentingnya kerjasama. Jadi pada pertemuan kali kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Materinya pada tahap pertama yaitu kerjasama. Kita sudah bahas makna kerjasama, kita sudah bahas bentuk kerjasama di Indonesia yaitu gotong royong, kita sudah bahas faktor penghambat, faktor pendorong dan penghambat gotong royong, dan yang terakhir yaitu kita sudah bahas tentang pentingnya kerjasama. Silahkan dicatat boleh, dilihat pun boleh, tapi jangan lupa like dan subscribe serta absensi teman-teman semua. Absensi tulis di kolom komentar nama kalian, kelas 7A maupun kelas 7B. Terima kasih jazakumullah yang sudah memperhatikan video ini. Tetap selalu semangat dalam belajar, jangan mudah lemas, jangan mudah capek. Bapak pun juga sama, kita sama-sama memotivasi diri agar semangat dalam menjalani hidup ini, terutama dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.